Halo teman-teman, sebelumnya saya mau cerita soal persiapan saya sebelum ke Jepang. Rencana awalnya saya ingin ke Jepang itu pas sebelum corona. Giliran uangnya terkumpul, COVID pun menyebar di mana-mana. Dan akhirnya saya mengurungkan niat untuk berangkat. Tahun 2022 belum bisa masuk ke Jepang, jadi saya putuskan untuk pergi ke Turki. Tiba di Turki barulah dapat info kalau Jepang sudah membolehkan wisatawan untuk traveling ke sana. Akhirnya saya menabung dan bertekad untuk ke Jepang tahun 2023. Awal tahun 2023, tepatnya bulan Februari, saya liburan ke Malaysia dan Thailand. Itu artinya tabunganku untuk ke Jepang berkurang. Bulan Maret ada promo tiket pesawat 6,6 juta dengan rute Jakarta-Tokyo pulang pergi. Saya langsung pesan dan bayar, hanya saja saya tidak tahu kalau banyak traveler yang punya pengalaman buruk naik maskapai Philippine Airlines. Tapi saat itu saya berharap semoga aman-aman saja. Bulan April mengajukan visa Jepang. Hari itu langsung disuruh pulang karena berkas tidak lengkap. Saya cuma berpatokan dengan berkas yang tertulis di website Jepang. Keesokan harinya saya datang lagi dan berkas pun diterima. Setelah sepekan, saya datang lagi ke Konjen Makassar untuk pengambilan visa. Ternyata prosesnya dihentikan tanpa alasan. Kata petugas konjen yang ada di Makassar, visanya itu tidak ditolak. Silakan ajukan lagi. Saya pun mulai panik karena sudah pesan tiket pesawat dan hotel yang semuanya tidak bisa refund. Kemudian saya tanya teman-teman di grup traveler. Kata mereka saya terlalu cepat mengajukan visa. Kalau berangkatnya bulan Juli, minimal 2 bulan sebelum berangkat atau sebulan sebelum berangkat. Akhirnya bisa sedikit tenang mendengar jawaban mereka. Bulan Mei saya ajukan lagi, tetap tidak approve. Ada yang bilang saldo minimal harus 15 juta. Dan ada juga yang bilang minimal 30 sampai dengan 50 juta. Karena kalau mau liburan ke Jepang itu hitungannya 1 juta per hari. Itu kali ketiga saya pulang balik ke Konjen Makassar. Akhirnya coba saya hubungi travel agent yang biasanya mengurus visa Jepang. Karena kupikir mungkin harus lewat perantara agent baru bisa approve. Setelah diskusi dengan banyak agent, ternyata ada 5 berkasku yang kurang. Yang paling dibutuhkan adalah surat sponsor dan juga surat izin dari orang tua dalam bahasa Inggris. Awalnya saya minta tolong ke travel agent untuk diuruskan visa. Hanya saja kata travel agentnya, untuk biaya apply visa itu 800.000. Kalau misal tetap tidak bisa approve, mereka cuma bisa refund 400.000 saja. Dan kalau mau ajukan lagi harus bayar full 800.000 rupiah. 2 hari saya berpikir tindakan apa yang harus saya ambil. Karena kalau kita urus sendiri, harganya cuma 300-an, total 400-an lah dengan biaya transport dan cetak berkas. Saya pun mengurungkan niat untuk urus visa lewat travel agent. Kemudian saya kembali datang ke Konjen untuk mengajukan visa Jepang. Setelah sepekan menunggu, alhamdulillah sudah approve. Wah, itu plong sekali rasanya. Soalnya 20 hari lagi sudah harus ke Jepang. Jadi ya bersyukur sekali lah waktu itu. Total 4 kali mengajukan visa Jepang. Jikalau saja saya menyerah di pengajuan ketiga, ya pasti tidak berangkat. Malam ini saya start dari Makassar ke Jakarta menggunakan maskapai Sriwijaya. Pesawatnya delay 2 jam lebih. Perasaanku semakin tidak enak, karena harusnya saya tiba di Jakarta jam 9 malam, malah tiba jam 11-an malam. Tiba di Jakarta langsung ambil bagasi dan naik Grab ke Terminal 3, karena kalau nunggu shuttle bus, bakal ketinggalan pesawat. Saat di Terminal 3 langsung scan barang dan antri di counter check-in. Petugas check-innya bilang pesawat ini sudah full pak dan sudah boarding. Waduh, makin tidak tenang perasaanku waktu itu. Petugasnya langsung diskusi dengan petugas yang lainnya. Saya tetap berdiri dalam keadaan khawatir dan berharap ada solusi, karena memang waktu itu pesawatnya sudah boarding. 3 menit berlalu, petugasnya pun datang dan bilang, kita transfer ke maskapai anak aja ya pak, soalnya pesawat PAL sudah full. Dengan sangat pasrahnya saya bilang, tidak apa-apa kak. Kemudian petugasnya bilang, maskapai PAL yang harusnya transit di Filipina selama 12 jam sebelum ke Haneda, kita transfer ke maskapai ANA yang langsung direct Jakarta Haneda. Tapi pesawatnya boarding jam 7 pagi. Bapak tinggal serahkan ini di petugas check-in. Konternya akan buka sekitar jam 5 subuh. Dengan penuh rasa syukur, saya pun duduk, lalu tarik nafas, kemudian buang. Sembari berkata, Alhamdulillah. Saya pun menunggu dari jam 12 malam sampai pagi, sebisa mungkin tidak tidur supaya tidak ada lagi masalah yang muncul. Pukul 5 subuh konter check-innya sudah buka. Setelah check-in saya langsung ke imigrasi. Oke, kita sudah check-in, lalu drop bagasi. Setelah itu ini melewati X-ray.
dan langsung ke imigrasi. Sekarang saya sudah ada di gate. Ini gate yang sudah ditentukan, gate 7. Selanjutnya kita cari musola dulu. Sudah mau masuk subuh. Oke. Sekarang pukul 7 pagi, waktunya boarding dan masuk ke dalam pesawat. Ini pertama kalinya saya pakai maskapai ANA. Tiket Philippine Airlines kemarin itu harganya 6,6 juta pulang pergi. Sedangkan harga maskapai ANA yang direct ini sekitar 7 jutaan one way saja. Tapi saya tidak dikenakan biaya tambahan. Ya, selanjutnya kami mengundang nanti Pak, setelah ini grup 3 boleh. Grup nomor 3. Grup number 3. Silahkan untuk memasuki pesawat. Boleh, silakan. Selamat pagi. Terima kasih. Pagi. Ini juga. Penerbangan kali ini kita disediakan bantal, selimut, dan juga earphone. Kita take off pukul 7.30 pagi dan akan tiba di Haneda pukul 4 sore. Sekitar kurang lebih 3 jam penerbangan, kita dapat makan dan menunya cuma ada 2. Saya pilih omelet.
Pukul 4 sore kita sudah bisa melihat Tokyo. Hal yang menakjubkan adalah meskipun bangunannya padat sekali, tapi itu sangat teratur dengan baik. Oh iya, pastikan teman-teman sudah isi visit Japan Web untuk imigrasi dan custom.
Please do not forget your belongings and watch your step when getting off the bus. お待たせしました。まもなく到着ロビーです。お忘れ物がないよう、お降りの際には足元にご注意ください。Pelayanan di imigrasi sangat cepat dan teratur. Setelah imigrasi, ambil koper terus ke bagian custom. Setelah lewati custom dan imigrasi, saya melihat tulisan, "Selamat datang di Jepang." Itu artinya target sekaligus impianku selama ini alhamdulillah sudah terwujud. Yap, sampai sini dulu teman-teman. Insya Allah kita lanjut di video selanjutnya. Mata nih.